Halo, perkenalkan nama saya Maria Gialake dengan NPM 3323055 semester 4 kelas B, mata kuliah biologi sel. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dinding sel. Dinding sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Yang berikut juga, dinding sel juga merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan, bakteri, dan fungi meskipun struktur penyusunnya berbeda. Yang berikut kita lihat karakteristik dinding sel. Yang pertama itu dia tebal dan kaku. Yang kedua itu menghalangi sel untuk bergerak di dalam suatu jaringan. Yang ketiga itu bukan barier absolut. Yang keempat, komunikasi dengan menggunakan nokta yang di dalamnya terdapat plasmodesmata. Yang berikut itu fungsi dinding sel. Yang pertama itu penyokong mekanis organ tumbuhan. Yang kedua, mempertahankan bentuk sel. Yang ketiga, memberi kekuatan secara mekanik sehingga sel mempunyai bentuk tetap. Yang keempat itu memberi perlindungan membran plasma dan isi sel. Yang kelima itu sebagai alat transportasi zat dari dalam keluar sel atau sebaliknya. Berikut kita lihat dinding sel pada bakteri. Yang pertama itu berat dinding sel mencapai 40% berat kering sel bakteri. Yang berikut itu dinding sel bakteri tersusun oleh makromolekul peptidoglikan 1 polimer yang tersusun dari N-asetil glukosamin atau AGA, N-asetil muramat atau AN, dan peptida atau L-alanin, D-alanin asam D-glutamat, dan lisin atau asam diaminoimelat, dan komponen lain, asam teikoat, polisakarida, lipoprotein, liposakarida yang terikat kuat pada peptidoglikan. Seperti bisa lihat pada gambar, bisa lihat pada slide. Yang berikutnya kita lihat dinding sel tumbuhan. Di sini ada nukleus lamina, ada primary sel wall, ada plasma membran, ada pektin, ada selulosa, mikrofibril, ada hemiselulosa, ada soluble protein. Lalu kita lihat pada dinding sel pada bakteri, terdiri dari senyawa peptidoglikan, asam teikoat, polisakarida, lipid, asam amino, dan protein. Yang kedua itu keistimewaan dinding sel bakteri, terdapat urutan silih berganti dari N-asetil muramat dan N-asetil glukosamin. Yang ketiga itu berdasarkan pewarnaan gram, bakteri dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gram positif dan gram negatif. Kita lihat yang pertama itu gram positif. Ini kandungan peptidoglikannya itu 30-70% dari berat kering dinding sel. Yang kedua itu dinding sel yang tebal menyerap kristal violet saat pewarnaan gram sehingga berwarna ungu atau biru. Yang berikut adanya asam teikoat yang mempunyai 2 tipe, yaitu diperibotol dan gliserol. Yang berikut bakteri gram negatif, terdiri dari senyawa lipoprotein, lipopolisakarida, dan peptidoglikan. Kandungannya itu 10-20% berat kering dinding sel, memiliki 2 lapisan membran, yaitu lapisan dalam dan lapisan membran luar. Yang berikut dinding sel yang tebal menyerap kristal merah muda saat pewarnaan gram sehingga berwarna merah muda. Untuk perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif bisa dilihat pada slide. Dinding sel gram positif berwarna seperti ini, dinding sel gram negatif berwarna seperti ini. Ini peptidoglikannya, dinding sel, membran plasma, dan bisa dilihat pada slide. Contoh bakteri gram positif dan bakteri negatif. Gram positif itu jenisnya Staphylococcus, penyakitnya itu impetigo, keracunan makanan, bronkitis, pneumonia atau radang paru, meningitis, karies gigi. Dan bisa dilihat contoh bakterinya itu yang kedua gram negatifnya. Yang berikut dinding sel fungi atau jamur. Komponen penyusun dinding sel fungi atau jamur. Yang pertama itu kitin. Kitin merupakan komponen utama penyusun dinding sel fungi yang berbentuk filamen. Yang kedua itu glukan. Glukan adalah polimer glukosa atau glukan, sangat baik untuk kerangka sel karena sukar larut dan merupakan material kristal yang sangat keras. Yang ketiga itu manan protein. Manan protein penyusun dinding sel yang utama pada yeast atau ragi.
Gambarnya bisa dilihat pada slide berikut. Nah, di sini ada juga dinding sel fungni, jamur uniseluler. Yang pertama itu komponen penyusun dari Saccharomyces cerevisiae man, komponen penyusun dari Neurospora, Crassa, kitin, dan glucan. Bisa lihat pada gambar berikut. Dinding sel tumbuhan tinggi, matriks dinding sel tersusun dari senyawa. Yang pertama itu hemiselulosa, yang kedua pektin, yang ketiga plastik biologik, itu ada lignin dan putin, yang keempat protein, yang kelima lemak. Gambar ada di slide. Nah, kita lihat dinding sel tumbuhan tinggi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu lamina tengah, merupakan lapisan yang pertama kali terbentuk selama perkembangan sel. Gambarnya ada di sebelah. Dinding yang kedua itu dinding primer, merupakan perkembangan dari lamina tengah yang mengalami perubahan primer. Yang ketiga itu dinding sekunder, merupakan perkembangan lebih lanjut dari dinding primer. Gambarnya ada di slide. Yang berikut dinding sel tumbuhan tinggi. Ini ada beberapa gambar, bisa dilihat pada slide. Yang berikut penebalan dinding sel. Menurut cara penebalannya dapat terjadi secara yang pertama itu aposisi, yaitu dengan cara menempelkan atau melapisi lapisan bahan penebalan atau zat selulosa pada lamela tengah atau substansi interseluler, biasanya pada dinding primer. Contoh itu sel parenkim atau flum. Yang kedua itu intitususepsi, penebalan yang terjadi dengan menggunakan bahan-bahan penebalan di antara mikrofibril. Yang terakhir itu menurut arahan penebalannya. Yang pertama itu sentripetal, yaitu penebalan ke arah pusat sel atau dalam. Contoh pada sel epidermis daun beringin terdapat tangkai selulosa yang akan memanjang dan kemudian dideposisikan saat CaCO3 yang makin lama makin banyak sel akan melebar dan disebut mitokis. Penebalannya disebut sistolit. Yang kedua itu sentrifugal, yaitu penebalan ke arah luar. Contohnya itu pada daun polen terdapat tonjolan-tonjolan yang merupakan penebalan ke arah luar. Pada rambut daun trikoma, misalnya daun Arthrocarpus communis mempunyai rambut-rambut pelindung pada daunnya.